Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inasih Amalia Sujana dari Universitas Brawijaya. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih, saya pakai baju adat dari mana? Buat yang belum tahu, saya memakai pakaian adat yang bernama Sumbu Halu yang berasal dari suku Tengger. Nah, ngomong-ngomong soal suku Tengger, mari kita simak sebuah dongeng yang berasal dari suku Tengger Tua yang berjudul Asal Mula Upacara Laskar. Disimak baik-baik ya. Dikisahkan di tanah Jawa tinggallah Kiai Kurek dengan anaknya Bambang Busua. Suatu hari, Bambang Busua memiliki niat jahat untuk mengambil pusaka naga milik Antaboga. Tentu saja Antaboga marah dan membunuh Bambang Busua. Mengetahui anaknya telah dibunuh oleh Antaboga, Kiai Kurek sangat marah. Tuan Naga, istri anak ini masih hamil. Akan tetapi, Antaboga menghibur Kiai Kurek dan berkata bahwa suatu hari dia akan memiliki seorang cucu yang lebih elok. Dan apabila cucunya lahir seorang lelaki, Antaboga memintanya untuk memberikannya kepadanya dan diangkat sebagai seorang anak. Dan benar saja, menantu Kiai Kurek melahirkan seorang anak lelaki. Kemudian dibawalah anak tersebut kepada Antaboga dan diangkat sebagai anak angkatnya. Dan diberikan nama Aji Saka karena ketampanannya. Sungguh, Tuan Naga, aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih tampan darinya. Kemudian ada dari Kanjeng Nabi dari tanah Arab, bahkan lebih tampan dari siapapun. Dari suatu hari nanti, ia harus pergi untuk menuntut ilmu kepada Kanjeng Nabi. Dan ketika Aji Saka besar, ia pun pergi ke tanah Arab untuk menuntut ilmu kepada Kanjeng Nabi. Setelah dewasa, ia pun pulang dengan membawa seorang pembayang setia bernama Sekutu. Sepulangnya dari tanah Arab, penduduk Pulau Jawa hidup dalam ketakutan. Karena tanah Jawa dipimpin oleh seorang raja yang begitu mengerikan, yaitu Prabu Dewatajeka, seorang raja yang gemar memakan daging manusia. Melihat hal tersebut, tentu saja Aji Saka tidak tinggal diam. Aji Saka kemudian membunuh Prabu Dewatajeka. Rakyat dari Pulau Jawa sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Aji Saka. Kemudian ia diangkat sebagai raja, menggantikan Prabu Dewatajeka, seorang raja yang kejam tersebut. Akan tetapi, setelah beberapa lama kepemimpinannya di tanah Jawa, Raden Aji Saka baru melihat bahwa pusaka, pamor dan kelopaknya masih tertinggal di tanah Arab. Sehingga ia mengutus hambanya satu untuk mengambil pusaka tersebut dari Kanjeng Nabi. Kau adalah hamba kepercayaanku. Aku mempercayakanmu untuk mengambil pusakaku dari Kanjeng Nabi. Kemudian satu berangkat mengambil pusaka. Dan sebaliknya di tanah Arab, Kanjeng Nabi menunggu kedatangan Aji Saka untuk mengambil pusaka tersebut. Akan tetapi Kanjeng Nabi tidak mendengar satu kabar pun tentang Aji Saka. Sehingga Kanjeng Nabi mengutus hambanya yaitu Sufyan untuk mengantarkan pusaka tersebut. Mungkin
Pustaka ini sangat berguna untuk kehidupan Adisaka dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Engkau adalah pembaku yang saya untuk mengantarkan pustaka ini langsung kepada Adisaka. Jangan ada seorang pun yang menerimanya kecuali Adisaka. Kemudian, Setia berangkat membawa pusaka tersebut untuk diantarkan kepada Adisaka. Di tengah-tengah perjalanan, Setia bertemu dengan satu di pulau ini. Mereka membicarakan niat dari ketiga mereka. Sepuluh berkata bahwa ia diutus oleh Adisaka untuk mengambil pusakanya dari Kalimantan. Sebaliknya, Sepuluh juga berkata bahwa dia diutus oleh Sang Nabi untuk mengantarkan pusaka tersebut langsung kepada Adisaka. Sepuluh pun berniat untuk mengambil pusaka tersebut dari Setia. Akan tetapi Setia tidak memberikan pusaka tersebut karena Kanjeng Nabi berkata bahwa pusaka tersebut harus langsung diterima oleh Adisaka. Akhirnya keduanya pun terlibat dalam sebuah pertukaran. Dalam pertukaran tersebut tidak ada yang menang atau kalah. Pertempuran lalu berhenti ketika keduanya mati tertusuk oleh keris masing-masing. Dan mayat mereka tergeletak di dekat pusaka milik Adisaka. Kanjeng Nabi dan Adisaka yang menuntut pusakanya kembali dan berpikir, mengapa mereka tidak segera pulang? Akhirnya mereka memutuskan untuk menyusul pusakanya tersebut. Dan betapa kagetnya mereka di tengah perjalanan melihat mayat pusakanya sudah tergeletak di tanah. Mereka tahu bahwa kematian mereka disebabkan oleh kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sehingga untuk memperingati kematian Setia dan Sepuluh, Kerajaan Adisaka mengadakan sebuah upacara yang saat ini disebut sebagai upacara kali. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.